Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta juga nikmat sehat baik jasmani maupun rohani kita yang insyaallah alhamdulillah yang dengan nikmat-nikmat tersebut membawa kita untuk bermuajahah di malam hari ini secara online untuk mengikuti kajian rutin kita di kajian sirah pada malam hari ini. Insya Allah malam hari ini sudah masuk ke pembahasan di tahun hijrah yang ketiga, berbagai peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil ibrahnya. Baik, semoga kurang lebih selama 1 jam ke depan pemaparan materi dan kurang lebih sampai jam 9.10 kita akan tanya jawab dan diskusi. Baik, pada Ustaz Daniel, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, teman-teman, rekan-rekan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita sampai di periode tahun ketiga Hijriah dalam pembahasan malam hari ini. Menghitung mundur saja nih, menghitung normal, bukan mundur ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ini tahun ke-11 di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan dakwah Islam di masa yang akan datang. Kenapa? Karena periode Madinah ini adalah periode penguatan akidah, penguatan ibadah, penguatan akhlak. Juga ada beberapa konsepsi yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan, baik itu dalam konsep kenegaraan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang berkaca secara utuh terhadap peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah, maka dia akan mendapatkan banyak ibroh, banyak pelajaran, dan banyak masukan terkait dengan pembentukan masyarakat yang ideal, masyarakat yang Islami. Jadi tidak mungkin orang bisa punya contoh yang ideal tentang masyarakat yang Islami tanpa mengambil periode Madinah sebagai salah satu referensi atau rujukannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di beberapa item ini saya ambil rujukan dari kitab Nurul Yakin. Jadi Nurul Yakin jilid yang kedua itu lebih menegaskan tentang tahapan-tahapan yang terjadi ketika berada di kota Madinah. Kita masuk di periode tahun ketiga Hijriah. Dan ini saya ambil rujukannya dari kitab Nurul Yakin. Nah, hadirin khawati iman rahimakumullah. Namun sebelum masuk ke tahun ketiga, saya ingin tambahkan satu poin. Itu di tahun kedua Hijriah ya terjadinya. Yakni pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Ini kisah cintanya agak luar biasa ini. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebetulnya sudah punya rasa cinta terhadap Fatimah, minimal rasa simpatik ya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Namun Ali bin Abi Thalib kurang begitu pede untuk mengutarakan keinginannya menikahi Fatimah. Sampai para sahabat sudah tahu sebetulnya bahwa Ali mencintai Fatimah atau mengharapkan menikah dengan Fatimah. Sampai para sahabat, terutama orang-orang muhajirin, itu sering ngecengin Ali lah, kurang lebih begitu. Sampai pada suatu momen, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diajak ngobrol oleh orang-orang muhajirin. Kata orang-orang muhajirin, Fatimah akan dilamar. Kalau kamu nggak melamar juga, kamu akan kehilangan Fatimah selamanya. Ya, obrolan inilah, obrolan antara para sahabat terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib memberanikan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap. Dia menghadaplah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadap, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ali, Maja abika,
alaka hajah? Ada apa Ali kamu datang ke sini? Memang ada keperluan apa? Ali bin Abi Thalib ditanya demikian malah diem. Karena tadi karena berawal dari ketidakpedean, akhirnya ya diem. Sampai Nabi Allah Muhammad SAW bertanya lagi, la'allaka ji'ta tahtibu Fatimah? Apakah kamu datang hari ini untuk melamar Fatimah? Teman-teman yang Allah muliakan, dalam masalah ini pun Ali masih diam. Belum bisa memberikan jawaban. Sampai akhirnya ya Nabi SAW bertanya, karena mungkin diamnya Ali ini bagian dari jawaban, karena orang yang nggak bisa jawab menandakan persetujuannya. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, antum punya apa? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jawab, saya nggak punya apa-apa Rasul, saya miskin. Hidup juga numpang di Nabi SAW. Karena setelah Abu Thalib meninggal, maka Nabi SAW dengan Abbas bin Abdul Muthalib itu masing-masing mengambil putranya Abu Thalib. Nabi membawa Ali, adapun Abbas membawa Ja'far. Abbas bin Abdul Muthalib membawa Ja'far. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, Nabi SAW paham betul bahwa Ali juga mencintai Fatimah. Maka Nabi Allah Muhammad SAW tahu ketika Ali memang tidak punya apa-apa, maka Nabi bertanya, kamu bawa ada baju perang kan? Kata Ali bin Abi Thalib, oh iya ada, kalau baju perang yang dari Hutomiyah itu. Maka kata Nabi SAW, jadikan itu sebagai mahar. Dalam riwayat yang lain, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Hutomiyah ini atau baju perang ini dijual dulu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi ini dalam riwayat yang lain. Ketika diserahkan kepada Utsman bin Affan nanya, ini kan baju perang antum, kenapa antum jual? Jawaban Ali, saya mau nikah. Nikah sama siapa? Kata Utsman bin Affan, sama Fatimah. Masya Allah. Ya didoain sama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tersebut. Sampai akhirnya kata Utsman bin Affan, ya sudah, saya bayar baju perang antum 400 dirham. Selesai serah terima, selesai jual beli, kemudian Utsman bin Affan bilang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan ini dalam kurung baju perang saya serahkan kembali kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Itu dalam riwayat yang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menikahi Fatimah radhiyallahu anha. Dalam riwayat, beliau menikah di bulan Safar. Ini di akhir tahun kedua Hijriah. Tapi dalam riwayat yang lain itu di bulan Zulhijjah. Jadi riwayat pertama menyebutkan Ali dengan Fatimah menikah di bulan Safar, ya bulan-bulan Safar, di akhir bulan Safar. Di riwayat yang lain, pernikahan tersebut terjadi pada bulan Zulhijjah. Ini khilaf bainal ulama. Ada juga yang mengkompromikan, di antara ulama yang mengkompromikan, mereka menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah itu di bulan Safar, akhir bulan Safar. Tetapi resepsi serumahnya itu nanti di bulan Zulhijjah. Itu di antara pendapat yang lain yang mengakomodir kedua pendapat ulama yang menyebutkan tentang hari pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Teman-teman yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan mas kawin 400 dirham. Tadi disebutkan baju perangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebut baju perang Hutomiyah dalam satu riwayat itu dinisbatkan kepada kabilah pembuat pedang. Namanya Hutomah bin Muharib. Ini menurut satu riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan kalimat Hutomiyah itu diambil dari kalimat tuhattimu, artinya menghancurkan. Jadi baju besi Ali bin Abi Thalib ini kalau kena pukul pedang, alih-alih bajunya rusak, yang ada malah pedangnya patah. Dan itu terkenal baju perang Ali dengan kekuatan sedemikian rupa. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam riwayat ya kalau kita sepakati misalkan hari resepsinya hari resepsinya Ali dengan Fatimah itu terjadi pada bulan Zulhijjah,
Berarti ya Nabiullah Muhammad SAW melaksanakan walimah dengan 1 ekor kambing dan 5 mud gandum itu pada bulan Zulhijjah. Kalau riwayat tersebut kemudian disepakati sebagai riwayat yang paling tepat. Sekali lagi terlepas dari mana riwayat yang lebih tepat, apakah bulan Safar atau bulan Zulhijjah. Yang jelas jumhur ulama menyebutkan pastinya setelah perang Badar. Kalau pastinya setelah perang Badar berarti setelah bulan Ramadan antara Syawal, Zulqa'dah atau Zulhijjah. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, awal mula cintanya Ali kepada Fatimah radhiyallahu anha itu berawal waktu Fatimah mengobati lukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mendapatkan persekusi, mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Bahkan dalam beberapa peperangan pun, ketika Nabiullah Muhammad SAW terluka, maka Fatimah yang sigap, yang dengan cepat dan sigap itu untuk mengobati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilihat oleh Ali adalah kesiapan seorang wanita yang muslimah memberikan kontribusi untuk agama Islam. Tentunya dalam konteks Nabi dengan membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk konkretnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib melihat Fatimah sosok wanita yang berani, wanita yang bertanggung jawab, wanita yang sigap untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wanita yang tepat untuk diajak membangun bahtera rumah tangga dengan muatan dakwah Islamiyah di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, ya singkat cerita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah. Ada tambahan yang ingin saya sampaikan. Jadi kata dalam suatu riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebelum melamar Fatimah, beliau tahu bahwa Abu Bakar dan Umar sudah melamar duluan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban ketika Abu Bakar, ketika Umar melamar Fatimah, itu jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha saghirah, Fatimah masih kecil. Saya tidak tahu persis ya saat itu usia Fatimah ketika dilamar oleh Abu Bakar dan ketika dilamar oleh Umar berapa tahun, itu saya tidak tahu persis. Nggak tahu persisnya berapa tahun. Karena kalau hitungannya innaha saghirah, Fatimah masih kecil, ya Aisyah juga usia 6 tahun itu masih kecil gitu. Dan ternyata Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha walaupun belum satu rumah ya, karena satu rumahnya sekali lagi di usia 9 tahun. Jadi penyebutan innaha saghirah, dia itu masih kecil, ini saya coba cari lacak kaitannya dengan definitif ya, angka berapa sebetulnya ketika Nabi menyebutkan Fatimah masih kecil. Sampai sekarang sih belum ketemu ya. Mudah-mudahan dalam prosesnya nanti bisa ketemu. Tapi yang jelas itu alasan yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Bakar dan Umar untuk menolak mereka berdua menikahkan Fatimah kepada Abu Bakar atau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi kebiasaan para sahabat menikahi anak temannya atau menikahi janda temannya. Tidak dalam rangka tidak dalam rangka meremehkan apalagi menghinakan. Justru ini bagian dari upaya menghormati teman atau menghormati sahabat. Jadi cara menghormati sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau sahabat punya anak maka dinikahi anaknya. Atau kalau sahabat tersebut punya istri dan kemudian teman kita, sahabat kita meninggal sehingga istrinya jadi janda, maka sebagai bentuk persahabatan sejati, sebagai bentuk care-nya terhadap teman adalah menikahi janda teman. Tapi sekali lagi ini kebiasaan masyarakat Arab secara umum. Yang kemudian dilegitimasi oleh agama Islam sehingga datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan kebiasaan tersebut, yakni menikahi anak sahabat atau menikahi janda dari sahabatnya. Walaupun mungkin konteks hari ini misalkan di Indonesia misalkan praktek ini agak kurang pas, kurang nyaman ya, itu lain persoalan saya rasa itu. Nanti lain lubuk, lain ikannya. Jadi ya kalau misalkan di masyarakat, suatu masyarakat ini tidak relevan, tidak pas, tidak cocok, ya kemudian tidak harus memaksakan. Tapi praktik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat biasa. Bahkan yang lumrah saja dan bahkan hampir semua
sahabat memperlakukan anak sahabatnya dan memperlakukan istri sahabatnya demikian kalau mereka sudah jadi janda. Nanti banyak riwayat di mana Nabi atas dasar kasihan, atas dasar ingin memberikan kedekatan dengan sahabatnya, atas dasar ingin mengukuhkan kembali persahabatan dengan temannya, itu Nabi pun melakukan hal yang sama. Menikahi putri sahabatnya, menikahi janda dari sahabatnya. Jadi praktek ini sekali lagi praktek yang sangat umrah dan biasa. Kalau toh konteks hari ini dianggap tidak biasa atau tidak relevan, ya mungkin kembali kepada uruf kebiasaan masing-masing. Jadi yang masalah ininya tidak sampai kepada masalah yang prinsipil. Tidak harus kemudian sama persis. Kalau memang tidak relevan, tidak jadi masalah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di sini di bawah ini ada dialog antara Nabi dengan Ali tadi yang saya kutip. Jadi ketika Nabi SAW kedatangan Ali, Nabi nanya, Maja abika alaka hajah. Ali, kenapa kamu datang? Kamu ada perlu? Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia diam saja. Dia membisu, tidak memberikan jawaban. Sebetulnya ingin menjawab, tapi mungkin lidah mendadak jadi keluh, bibir mendadak jadi kaku, sehingga tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk menjawab pertanyaan Nabi SAW. Padahal pertanyaan Nabi sangat sederhana. Kamu datang ke sini, ada apa? Mau punya kebutuhan apa? Kan sederhana. Tinggal bilang kebutuhan apanya, selesai. Tapi justru itulah yang membuat Ali radhiyallahu an sulit dan akhirnya memilih untuk diam. Maka Nabi bertanya lagi, la'allaka ji'ta takhtibu Fatimah, apakah kamu datang ke sini untuk melamar Fatimah? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab dengan diam dalam satu riwayat, walaupun dalam riwayat yang lain disebutkan dijawab dengan jawaban, ya, betul ya Rasulullah. Ini ya, banyak ya pendapat yang menyampaikan demikian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi SAW bertanya, hal indaka min syai' tastahliha bihi, apakah kamu punya sesuatu untuk menghalalkan Fatimah? Jadi menurut pandangan fikih, teman-teman, bahwa mahar itu hadir harus ada dalam sebuah prosesi pernikahan sebagai penghalal aktivitas suami istri. Jadi mahar ini dalam sebagian ulama tidak masuk kategori rukun nikah. Tetapi kehadirannya sangat penting untuk apa? Untuk menghalalkan aktivitas suami istri. Atau menghalalkan aktivitas aktivitas jima lah begitu kasarnya. Untuk menghalalkan jima. Maka dihadirkanlah mahar. Tidak jadi rukun nikah, tetapi kehadirannya mesti ada sebagai penghalal jima. Itu penjelasan dari para ulama fikih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka sebisa mungkin harus ada mahar gitu. Sampai pada level maharnya yang paling murah sekalipun ya tetap harus ada. Misalkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bertanya kepada sahabat ketika sahabat ingin menikahi seorang perempuan, kata Nabi, apakah kamu punya sesuatu walaupun khotam min hadidin, walaupun cincin dari besi? Itu mungkin dianggap sebagai mahar yang paling murah, itu cincin dari besi. Kalau nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada kain, nggak ada yang mewah, hatta cincin dari besi pun itu layak dijadikan sebagai mahar untuk menghalalkan aktivitas jima. Dan Nabi SAW pun bertanya kepada Ali, Ali punya nggak sesuatu untuk jadi mahar? Ya jawaban Ali, saya nggak punya apa-apa Rasul, saya kan miskin, saya kan numpang di sini. Akhirnya singkat cerita Nabi SAW menikahkan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha dengan mas kawin 400 dirham, dalam satu riwayat yang lain 500 dirham. Ini khilaf kaitan dengan angka yang pasti berapa dari jumlah mas kawin yang Ali radhiyallahu anhu berikan kepada Fatimah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya tambahkan poin ini, bahkan dalam kasus Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, itu ada aktivitas pernikahan yang maharnya itu cincin besi. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang jadi maharnya itu sepasang sendal. Ini kan luar biasa. Ini dari Amir bin Rabi'ah, bahwasanya ada perempuan dari Bani Fazarah
tazawwajat ala na'laini, itu menikah dengan mahar sendal sepasang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada si perempuan, "Araditi min nafsiki, apakah kamu ridha dengan apa yang kamu dapatkan, yang kamu miliki, wa maliki bina'laini, yang kamu miliki dengan sepasang sendal?" Qalat, maka si perempuan menjawab, "Na'am, saya ridha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membolehkannya, fa'ajaza. Nabi pun memberikan ijazah, memberikan izin kepada si wanita atau si laki-laki untuk menikah. Ini pernah kejadian juga, itu ada di daerah Lombok atau daerah mana gitu di Indonesia, yang nikahnya dengan sepasang sendal jepit. Berarti nyontoh ke sini nih, saya rasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi ini tidak dalam rangka meremehkan pernikahan ya, atau meremehkan si wanita. Jadi ini kembali kepada kemampuan si suami dan keridhaan si istri. Ini kaidah mas kawin ke situ, kaidah mahar ke situ. Satu, kemampuan si suami. Mampunya suami ngasih apa? Ya kalau dia bisa ngasih emas 1 gram, 10 gram, 100 gram, ya kenapa tidak? Kalau memang suaminya mampu atau calon suaminya mampu. Nah, yang kedua berkaitan dengan keridhaan si istri. Kalau si istri ridho hatta dengan apapun itu maharnya, maka ya selesai sudah. Karena bicara mahar itu kembali kepada permintaan si calon istri. Bukan permintaan orang tua si istri, tapi permintaan si calon istrinya. Maunya apa? Nanti sang suami atau calon suami yang menghadirkan mahar tersebut. Dan ini berdasarkan kesepakatan saja. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai Nabi Allah Muhammad SAW tegaskan, inna a'dhaman nikah barokah. Sesungguhnya nikah yang paling besar barokahnya aisaruhu ma'unah. Itu yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling murah maharnya. Allah. Jadi semakin tidak memberatkan mahar yang diminta oleh istri, itu semakin banyak mengandung keberkahan. Tapi sekali lagi kembali kepada uruf kebiasaan lah, secara saya di Indonesia kan ya, minimal 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram itu sudah mencukupi untuk menikah. Selama itu sudah terpenuhi ya alhamdulillah sudah cukup, itu sebagai pernikahan yang sah dan barokah insyaallah. Teman-teman yang Allah muliakan, sampailah pernikahan terjadi antara Ali dengan Fatimah. Yang jadi kebingungan Nabi adalah Ali dan Fatimah harus tinggal di mana. Perlu saya sampaikan dulu teman-teman semuanya bahwa ada seorang sahabat dari Ansor namanya Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man ini punya banyak rumah di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi punya banyak rumahnya di sekitaran Masjid Nabawi. Dan rata-rata rumahnya Harithah bin Nu'man ini dipakai untuk Nabi SAW dalam kurung untuk istri-istrinya Nabi. Ada Saudah, ada Aisyah, ada ada 2 orang itu ya, Aisyah dan kemudian Saudah. Nanti akan ada lagi namanya Hafsah binti Umar, dan nanti ada lagi namanya Zainab binti Husaimah. Itu kemudian menjadi sumbangan besar dari seorang Harithah bin Nu'man kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan, diserahkan, bukan hak pakai. Bahasanya mungkin sudah hak milik lah begitu. Itu diserahkan kepada Nabi sebagai hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Harithah bin Nu'man ini tahu kalau Nabi sedang bingung untuk menempatkan Fatimah dan Ali. Sedangkan Nabi tidak minta kepada Harithah. Kenapa? Karena Nabi tidak nyaman minta terus. Nabi agak kagok minta terus. Karena Harithah tahu Nabi sungkan untuk minta, dan Nabi kelihatan sangat butuh rumah untuk Fatimah dan Ali, maka Harithah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Harithah kepada Nabi, ya Rasulullah, rumah-rumahku kesemuanya itu dekat dengan antum. Diri ini kata Harithah, dan apa yang saya punya, demi Allah aku lebih menyukai hartaku ini engkau ambil daripada engkau sisakan di tangan. Aku lebih suka engkau ambil harta ini daripada engkau sisakan di tangan. Artinya kalau diambil semuanya pun, itu bagi Harithah bin Nu'man adalah hal yang sangat diinginkan dan sangat diridhoi oleh Harithah bin Nu'man.
Ya Nabi SAW dapat tawaran begitu, ya terima-terima saja. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberikan pahala untukmu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Fatimah dan Ali pindah ke salah satu rumah milik Harithah. Rumah tersebut berdekatan dengan rumahnya Nabi SAW. Rumahnya Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha itu dekatan dengan rumahnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentu ini bagian dari cara Nabi untuk mengawal, mengedukasi seorang Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Teman-teman yang Allah muliakan, namanya rumah tangga pasti ada banyak kebutuhannya. Ada satu riwayat dalam kitab literatur Syiah ya, saya baca, itu menyebutkan tentang perabotan yang dimiliki oleh Fatimah. Jadi perabotannya sangat sederhana sekali, tapi tidak saya rujuk karena ya tadi ya masih kalau rujukannya dari teman-teman Syiah ini agak saya belum bisa memastikan begitu karena kita kan Sunni. Tapi ya kalau dibaca silahkan, tetapi dijadikan sebagai referensi harus nunggu dulu ini qarinah penguat dari literatur Sunni, baru lebih yakin lah begitu. Jadi saya belum bisa masukkan sebagai data. Tapi informasi itu ada bahwa beberapa perabotan yang dimiliki oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari mulai selimut, kain, kasur, kemudian baskomnya, inak bejananya, kemudian tempat minum, tempat makan, semuanya itu dijelaskan. Tapi sekali lagi literatur Sunni sangat terbatas untuk masalah itu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Fatimah radhiyallahu anha dalam rumah tangganya memang bukan terbilang orang kaya. Ali bin Abi Thalib sendiri kan orang biasa sajalah, tidak kaya raya sekaya Utsman bin Affan atau sekaya Abdurrahman bin Auf. Sebagai seorang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah juga tidak mengharapkan banyaknya fasilitas yang mewah, karena Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan sederhana. Bahkan mungkin terbilang miskin hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun miskinnya bukan karena ketidakberdayaan ya, tetapi karena memang pilihan Nabi untuk hidup dalam keadaan miskin. Nah teman-teman, Fatimah ini tidak punya fasilitas mewah dari sang ayah yang Nabi, juga tidak punya fasilitas yang mewah dari suami bernama Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya beliau harus mengerjakan seluruh aktivitas rumah tangga sendirian. Karena tidak punya pembantu, karena pembantu harus dibayar gitu. Fatimah juga tidak punya banyak uang untuk minta bantuan kepada orang lain dalam bentuk jasa gitu. Sampai akhirnya Fatimah sudah tidak tahan ini, sering ngobrol sama suaminya sampai kata Ali bin Abi Thalib, kamu bilang dong sama bapak kamu, gitulah kurang lebih. Nah teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Fatimah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun qadarullah Nabiullah Muhammad tidak ada, sedang dalam hajat begitu. Yang ada adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Fatimah curhat saja ke Aisyah bahwa Fatimah datang ke rumahnya Nabi berharap bisa diberikan pembantu untuk membantu aktivitas Fatimah di rumah. Ya, semisal masak, giling gandum dan seterusnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Nabi tidak ada, disampaikan kepada Aisyah. Singkat cerita Aisyah, Nabi pulang ke rumahnya Aisyah, kemudian Aisyah menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tadi Fatimah datang. Fatimah datang ke sini untuk mengajukan beberapa hal. Satu, pengajuan minta pembantu untuk membantu aktivitas di rumah, entah masak ataupun yang lain. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpanjang kalam. Nabi langsung beranjak menuju rumahnya Ali. Ini suasananya di waktu malam. Maka Nabi mengucapkan salam. Ketika Ali mau beranjak dari tempat tidurnya untuk menyambut Nabi, kata Nabi, nggak usah. Kalian tetaplah di tempat kalian. Nggak usah. Ana yang nyamperin kalian. Maka Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhuma itu ya berbaring saja di kasurnya, walaupun tidak tidur tentunya. Berbaring, kemudian Nabi duduk di antara keduanya. Duduk antara Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku ajari hal yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta kepadaku? Minta pembantu. Kata Nabi,
mau nggak kalian aku ajarkan, aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Mau enggak? Kurang lebih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lanjutannya, kata Nabi, hendaklah sebelum tidur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian bertakbir 34 kali, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian bertasbih 33 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian bertahmid 33 kali. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik bagi kalian daripada minta pembantu. Jadi zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah dan Ali itu lebih baik daripada seorang pembantu. Kalau kita coba analisa lebih dalam, teman-teman semuanya, bahwa zikir itu kata kuncinya adalah mengingat Allah. Sehingga membantu proses tawakal kepada Allah jauh lebih cepat. Zikir kepada Allah itu membantu proses beriman kepada Allah tanpa syarat. Zikir kepada Allah itu membantu proses yakin kepada Allah seyakin-yakinnya tanpa sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Itu yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Fatimah, bahwa urusan hidup itu bukan hanya urusan punya pembantu, hidup mewah, banyak harta bergelimang yang kita sebut dengan harta, bukan itu. Nabi ingin mengajarkan kepada Fatimah dan Ali bahwa ada hal yang jauh lebih utama. Jangan mengejar makhluk terus, karena kalau ngejar makhluk nggak ada habisnya. Kalau mengejar makhluk nggak ada hilangnya dahaga, tidak ada puasnya. Yang namanya mengejar dunia pasti akan semakin haus seperti hanya orang minum air laut. Maka Nabi mengingatkan, ingatlah Allah, bertasbihlah Allah, kejarlah Allah dibanding yang lain. Jangan sampai makhluk dikejar habis-habisan, tapi untuk keridhaan Allah tidak sama sekali dikejar. Ini jadinya kenapa pasal berlapis ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi bahasa zikir yang Nabi ajarkan itu melahirkan mental bahwa kamu harusnya itu ya mengejar Allah. Kamu harusnya mengingat Allah. Kamu seharusnya minta pertolongan kepada Allah. Kamu harusnya bertawakal kepada Allah, bukan minta pembantu. Kan dari situ kamu punya pahala sebagai seorang wanita atau sebagai seorang istri. Kurang lebih begitulah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi keluh kesah yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha dibalas oleh Nabi dengan pengajaran zikir. Teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua ini lanjutan dari rumah tangga Ali dan Fatimah lah begitu. Ada seorang Arab namanya Hisham bin Mughirah. Hisham bin Mughirah ini bapaknya Amr. Bapaknya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal kan namanya Amr bin Hisham. Nah, bapaknya Abu Jahal ini datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menawarkan istri. Kata Ali, ya kalau saya mau oke-oke aja. Gitu. Tapi kan istri saya kan putrinya Nabi. Bagusnya ente datang aja ke Nabi. Tanya-tanya gih Nabi. Kurang lebih begitulah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Nabi menceritakan kedatangan Hisham bin Mughirah. Kata Nabi, Hisham bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Hisham bin Mughirah datang untuk meminta izin supaya anak mereka dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi menjawab, namun aku tidak mengizinkannya. Fala adzina lahum, aku tidak mengizinkannya. Sumala adzina lahum, sumala adzina lahum. Kemudian tidak mengizinkan mereka, tidak mengizinkan mereka. Kecuali kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menceraikan terlebih dahulu Fatimah. Mungkin bahasa kasarnya bagi Nabi begini. Kalau Ali masih nikah dengan Fatimah, nggak boleh nikah dengan anaknya keluarga Hisham bin Amr.
Tapi kalau sudah bercerai dengan Fatimah, terserah Ali, itu keputusan Ali, nggak ada urusan sama saya. Kurang lebih begitulah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa Nabi berusaha betul menjaga Fatimah, jangan sampai kemudian dimadu oleh Ali bin Abi Thalib dengan keturunan dari Hisham bin Mughirah. Nabiullah Muhammad menggambarkan sekelas, kata Nabi, Fatimah itu putri saya. Itu bagian dari saya. Apa yang meragukannya, itu membuat aku ragu. Dan apa yang mengganggu Fatimah, itu membuatku juga terganggu, kata Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi nggak nyaman kalau Fatimah harus dimadu oleh Ali bin Abi Thalib dengan keluarga Hisham bin Mughirah, atau salah satu putri dari Hisham bin Mughirah. Nggak mau. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi klarifikasi ini. Ini bukan berarti Nabi melarang poligami. Nabi sangat tahu betul poligami itu halal, karena Nabi juga kan pelaku poligami. Tapi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permasalahkan adalah walakinna wallahi, akan tetapi demi Allah, la tajtami'u binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu, Nabi kepada Ali, janganlah kamu menggabungkan binta Rasulillah, anaknya Rasulullah, wa binta aduwillah, dan anak dari musuh Allah. Makanan wahidan abada, di satu tempat selamanya, jangan sampai kejadian. Jadi yang Nabi permasalahkan bukan poligaminya Ali, yang Nabi permasalahkan adalah siapa yang akan dinikahi oleh Ali. Masalahnya wanita yang akan dinikahi oleh Ali adalah keturunan dari Hisham bin Amr. Hisham bin Amr. Dalam satu riwayat anaknya Amr bin Hisham, gitulah, anaknya Abu Jahal. Antara itulah, antara kerabatnya Abu Jahal atau anaknya Abu Jahal. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menegaskan itu. Ya kalau memang mau nikah juga dengan keturunan dari Hisham bin Amr, silahkan, tapi ceraikan dulu Fatimah. Ceraikan dulu Fatimah. Jadi sekali lagi, yang dilarang oleh Nabi bukan poligaminya. Yang ditolak oleh Nabi bukan poligaminya, tetapi masalah siapa wanita yang akan dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena itu sangat besar pengaruhnya nanti bagi Nabi dan juga bagi kaum muslimin. Bisa dibayangkan kalau Nabi punya anak, anaknya ini dimadu oleh suaminya dengan wanita yang notabene musuhnya Allah Azza wa Jalla. Itu gimana ceritanya? Musuhan tetapi kemudian melakukan akad pernikahan, kan jelas repot lah ini kalau dipahami. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, ya Ali bin Abi Thalib mengurungkan niatnya untuk menikahi salah satu putri dari Hisham bin Amr atau Amr bin Hishamnya, Allahu a'lam. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya memutuskan untuk tidak poligami. Maka selama Fatimah radhiyallahu anha masih ada, Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan poligami. Bahkan ini jadi pelajaran penting bagi Ali, betapa Ali harus menjaga perasaan Fatimah. Ini jadi kredit poin bagi Ali, bahwa Ali bin Abi Thalib harus bisa menjaga perasaan Fatimah. Karena hal ini menjadi bagian dari amanatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk nanti di sebelum Fatimah wafat, teman-teman, kan Nabi itu wafat, kemudian Nabi bilang kepada kepada Fatimah, bahwa orang yang pertama kali akan meninggal mengikuti Nabi SAW adalah Fatimah. Jadi Fatimah itu wanita atau keturunan Nabi, atau anak Nabi, atau kerabat Nabi yang ada di sekitar Nabi yang mendahului Nabi wafat dibanding istri-istrinya Nabi yang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ketika Nabiullah wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar tidak memberikan harta warisan dalam tanda petik ya kepada Fatimah. Ada kalung dan tanah di Fadak. Dua hal ini atau dua
perkara ini, yakni kalung dan juga tanah, itu tidak diberikan kepada Fatimah sebagai harta warisan. Dan Fatimah meminta itu, sampai akhirnya Fatimah tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar, dan Ali karena demi menghormati dan menjaga perasaan Fatimah, Ali pun tidak berbaiat kepada Abu Bakar di 6 bulan pertama setelah Nabi wafat. Setelah Fatimah wafat, maka Ali berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu. Itu hanya dalam rangka menjaga perasaan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu tahun kedua sebetulnya. Nanti tahun ketiga, masuk tahun ketiga, itu pernikahan antara Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Namun sebelum pernikahan dengan Ummu Kulsum, kita bahas dulu pernikahan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Teman-teman yang Allah muliakan, pernikahan Ruqayyah ini putri Nabi. Yang kedua Ummu Kulsum juga putri Nabi. Sebelum mereka menikah dengan Utsman bin Affan, karena akhirnya kan Ruqayyah dinikahi Utsman, Ummu Kulsum pun dinikahi Utsman. Nah, sebelum menikah dengan Utsman, Ruqayyah ini menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Kemudian Ummu Kulsum juga menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Dua-duanya itu mantunya Abu Lahab itulah. Baik Ruqayyah maupun Ummu Kulsum merupakan menantu bagi Abu Lahab. Atau anaknya Abu Lahab, dua-duanya Utbah dan Utaibah adalah menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sering ya kejadian di masyarakat Arab menikahnya itu nggak jauh-jauh, dekat-dekatan lah gitu. Padahal Nabi itu ponakannya Abu Lahab. Gitu. Nabi punya anak, anaknya dinikahkan kepada sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene anaknya Abu Lahab. Dan secara hukum sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah diangkat jadi Rasul, Utbah dan Utaibah ini berubah. Setelah Nabi Allah Muhammad diangkat jadi Rasul, Utbah berubah, Utaibah berubah. Keduanya kemudian membenci Nabi, membenci keluarga Nabi, membenci seluruh yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya keduanya menceraikan putri-putri Nabi. Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika ada perintah hijrah ke Habsyah, sebelumnya, setelah menjanda, ya Ruqayyah dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Setelah menjanda dari Utbah, maka Ruqayyah dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Dalam masa-masa pernikahan dengan Utsman bin Affan, Ruqayyah dengan Utsman bin Affan, itu keduanya berangkat ke Habsyah untuk hijrah. Dibawalah Ruqayyah oleh Utsman bin Affan menuju Habsyah, meninggalkan kota Mekah. Mereka naik perahu, karena kalau ke Habsyah harus nyebrang lautan. Mereka menyewa perahu, sampai disebutkan oleh para ulama, biaya atau harga sewa perahunya setengah dinar. Setengah dinar itu kalau 4,25 ya berarti 2,125. Gitu ya. Kurang lebih lah. Atau 2,125 atau 12,10 lah. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di bumi Habsyah ini Utsman bin Affan punya keturunan dari Ruqayyah. Namanya Abdullah. Cuman Abdullah ini tidak berumur panjang. Gitu. Abdullah ini kemudian wafat di kota Habsyah, di dalam proses hijrah, di dalam masa-masa hijrah di Habsyah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena masyarakat Muslim sudah diperintahkan hijrah ke kota Madinah, sudah ada instruksi pindah ke kota Madinah, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Ruqayyah pun berangkat menuju kota Madinah. Di kota Madinah ini Ruqayyah dan dengan Utsman bin Affan yang membangun rumah tangga kembali. Di kota Madinah mereka dapat rumah, mereka membangun rumah tangga lah begitu sebagaimana biasanya. Sampai di titik tertentu Ruqayyah mengalami sakit yang parah. Sakitnya betul-betul parah. Sampai ketika itu berbarengan dengan perang Badar. Ketika Utsman bin Affan minta izin kepada Nabi untuk berangkat ikut perang Badar, maka Nabi menolak keikutsertaan Utsman bin Affan dan meminta Utsman bin Affan untuk menjaga Ruqayyah saja yang sedang sakit parah. Nggak usah ikutlah perang Badar, cukup tinggal saja di rumah, tapi urus Ruqayyah. Maka kalau kita cari nama Utsman bin Affan dalam pasukan Badar, pasti nggak akan ketemu, karena memang Utsman bin Affan tidak ikut serta.
Hanya saja Utsman bin Affan tetap mendapatkan ghanimah, teman-teman. Kenapa dapat ghanimah? Karena Utsman bin Affan kalau tidak ada uzur merawat Ruqayyah pasti berangkat menuju perang Badar. Karena Nabi tahu betul hatinya Utsman pengen betul pergi ke perang Badar. Hatinya itu pengen betul berangkat ke perang Badar. Tapi kan Nabi punya instruksi juga untuk Utsman. Instruksinya adalah menjaga Ruqayyah. Jadi apa namanya? Bukan berarti Utsman bin Affan tidak mau perang, sangat ingin, tetapi Nabi memerintahkan untuk menjaga Ruqayyah. Ya namanya Utsman bin Affan kepada Nabi ya harus panut dan taat. Kalau Nabi bilang kagak boleh, kagak boleh. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya perang Badar menang, Utsman bin Affan mendapatkan ghanimah dari perang Badar tersebut karena dihitung orang yang terlibat dalam perang Badar walaupun fisiknya berada di kota Mekah, di kota Madinah. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, namun peristiwa ini juga maksimalnya Utsman bin Affan merawat Ruqayyah, ternyata itu menjadi akhir pertemuan Utsman dengan Ruqayyah. Singkat cerita, Ruqayyah radhiyallahu anha menemui ajalnya, meninggal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena Ruqayyah sudah meninggal, dan Nabi tetap ingin menjaga hubungan dengan Utsman, ingin menjaga ikatan dengan Utsman bin Affan, maka Nabi menikahkan Ummu Kulthum, adiknya Ruqayyah, mantannya Utaibah bin Abu Lahab, untuk menikah dengan Utsman bin Affan. Sejak saat itu di tahun ketiga Hijriah, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulthum. Gara-gara pernikahan tersebut, Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzun Nurain. Dzun Nurain itu orang yang memiliki dua cahaya. Jadi Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Itulah gelar bagi Utsman bin Affan radhiyallahu. Saya singkat, teman-teman yang Allah muliakan, karena cerita tentang Ummu Kulthum tidak begitu detail dalam literatur hadis, dalam literatur sejarah, minimal yang saya dapatkan ya begitu. Sampai akhirnya Ummu Kulthum radhiyallahu anha di tahun ke-9 Hijriah. Berarti ini sebelum Nabi wafat ya, sallallahu alaihi wasallam. 2 tahunan sebelum Nabi wafat. Atau 1 tahunan lebih. Di tahun ke-9 Hijriah, Ummu Kulthum radhiyallahu anha meninggal tepatnya pada bulan Sya'ban. Dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nabi Allah Muhammad nangis saat wafatnya Ummu Kulthum. Beliau mensolatkan Ummu Kulthum. Beliau juga yang mengantarkan ke kuburan Ummu Kulthum sampai menangislah di atas kuburannya Ummu Kulthum. Jenazah diturunkan ke liang lahat oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Fadil bin Abbas, dan Usamah bin Zaid. Ini 3 orang yang menurunkan jenazahnya Ummu Kulthum. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, aktivitas Nabi ketika kena musibah berupa kehilangan orang yang dicintai itu menangis. Ini menandakan bahwa menangis ketika kena musibah itu tidak hal yang dilarang oleh agama. Boleh-boleh saja orang kemudian setelah kena musibah, kehilangan orang yang dicintai, dia menangis. Sah-sah saja. Karena yang dilarang itu bukan menangis. Yang dilarang itu adalah niyahah atau meratap. Kalau meratap jelas haramnya. Tapi kalau menangis sah-sah saja. Karena itu bagian dari fitrah manusia. Namanya kena musibah, ya rata-rata pasti nangis. Begitulah kurang lebih. Atau sama seperti mendapatkan nikmat yang sangat besar, mengharu biru. Nikmat yang sangat besar juga bisa mendatangkan tangisan. Itu tuh fitrah saja. Sedih yang bagaimana ya nangis, kebahagiaan yang sangat luar biasa juga nangis. Tapi nangisnya nangis bahagia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Ummu Kulthum meninggal, Nabi Allah Muhammad SAW sudah tidak lagi punya anak wanita yang single gitu. Zainab sudah meninggal, Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulthum sudah meninggal, Fatimah istrinya Ali. Jadi nggak ada lagi wanita yang single, yang sendirian. Maka Nabi SAW saking ingin betul menjaga kedekatan dengan Utsman, jadi Nabi menikahkan putrinya untuk menjaga kekerabatan dengan Utsman. Nah, Nabi bilang kepada Utsman, seandainya saya masih punya putri yang ketiga, saya nikahkan putri saya itu dengan antum, wahai Utsman. Masya Allah. Jadi
penting sekali menjaga kekerabatan tadi. Makanya tadi di awal saya sampaikan, orang Arab itu sangat biasa untuk menjaga persahabatan mereka itu menikahi anak sahabatnya atau menikahi janda sahabat. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Tidak detail karena memang literaturnya sangat terbatas. Berikutnya adalah pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah. Hafsah ini adalah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau Ali menjaga kedekatannya adalah dengan menikahkan Ali dengan putrinya Nabi bernama Fatimah. Menjaga kedekatan dengan Utsman bin Affan, menikahkan Utsman dengan putrinya Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Menjaga kekerabatan dengan Abu Bakar dengan menikahi putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, termasuk Umar untuk menjaga hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab, menjaga hubungan yang baik antara Nabi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Nabi menikahi Hafsah. Jadi pernikahan ini ya untuk menjaga kekerabatan, menjaga hubungan yang baik antara Nabi dengan Umar. Jadi bukan atas dasar nafsu syahwat umumnya laki-laki. Ini bagian dari cara Nabi untuk menjaga kedekatan emosional dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman yang Allah muliakan, Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail. Dari garis ibu, Hafsah binti Zainab binti Maz'un bin Hubayb bin Wahab bin Huzafah. Itu nasab seorang Hafsah. Kita mungkin tidak kenal Zainab binti Maz'unnya ya, tapi lebih mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau teman-teman pernah dengar atau baca kisah Utsman bin Maz'un, nah ini kerabatnya atau saudaranya Utsman bin Maz'un, namanya Zainab binti Maz'un. Allah. Hafsah lahir itu beberapa hari setelah Fatimah binti Rasulullah lahir. Jadi usianya nggak terlalu jauh dengan Fatimah. Usia Hafsah sama dengan usia Fatimah. Hafsah ini lahir saat peristiwa penting peletakan Hajar Aswad oleh Nabi. Ketika Ka'bah dindingnya hampir roboh, kemudian orang-orang Arab membangun ulang kembali Ka'bah. Nah, ketika pas ingin meletakkan Hajar Aswad, orang-orang Mekah kan ribut. Maka Nabi lah yang memberikan solusinya. Makanya diungkapkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, Hafsah dilahirkan pada saat orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Itu sekitar 5 tahun sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Berarti usia Nabi waktu itu 35. 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, masuk Islamnya Hafsah itu ngikutin Umar. Jadi sebelum Umar masuk Islam, ya Hafsah juga belum masuk Islam. Karena kan yang namanya anak yang ikut gimana putusan bapak lah, saya rasa dalam poin ini. Apalagi peran laki-laki atau bapak di kota Mekah saat itu sangat dominan sekali. Sangat dominan sekali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Hafsah masuk Islam setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hafsah ini adalah orang yang secara karakter paling mirip dengan Umar bin Khattab. Berarti agak-agak saklek, agak-agak tegas gitulah. Itu Hafsah binti Umar bin Khattab. Teman-teman yang Allah muliakan, Hafsah binti Umar itu nanti dinikahi oleh Khunais bin Hudafah As-Sahami. Ini awalnya Hafsah itu dinikahi oleh Khunais bin Hudafah As-Sahami. Awalnya Khunais bin Hudafah ini seorang laki-laki yang saleh. Dia seorang muslim. Dia nanti ikut dalam perang Badar. Seorang Khunais binti Hudafah ini adalah orang yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dirinya sendiri. Saya rasa umum sahabat demikianlah. Umumnya para sahabat lebih mencintai Nabi dibanding diri mereka sendiri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, menikahlah dengan Khunais bin Hudafah As-Sahami. Ketika perintah hijrah ke kota Yathrib, maka Hafsah plus dengan suaminya Khunais binti Hudafah pun berangkat menuju kota Madinah, menyambut seruan hijrah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai kemudian nanti ada kumandang perang Badar. Ketika sudah sampai di
di Madinah sudah ya bermuamalah sebagaimana umumnya para sahabat di kota Madinah. Tepatnya di tahun yang kedua Hijriah ada kumandang perang antara Muslim dengan orang-orang Quraisy. Termasuk yang ikut berjihad di dalam perang Badar adalah Khunais bin Hudzafah. Notabene suaminya dari Hafsah. Maka berangkatlah Khunais bin Hudzafah as-Sahami ke medan jihad bernama Perang Badar. Walaupun Perang Badar mendapatkan kemenangan yang telak yang luar biasa, namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kaum muslimin yang terluka parah dalam Perang Badar. Jadi Khunais ini tidak masuk kategori yang syahid di medan perang. Tapi kemudian akibat luka-lukanya, luka-luka yang dialami oleh Khunais bin Hudzafah, akhirnya Khunais pun kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Wafatlah beliau akibat luka-luka yang didapatkan dalam perang Badar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selama Khunais ini sakit, maka Hafsah selalu merawat, selalu mengobati, menjaga betul Khunais dengan cinta dan kasih sayangnya. Namun ya takdir berkata lain, ternyata Khunais harus kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Hafsah saat itu betul-betul terpukul hatinya. Betul-betul gelisah hatinya dan terpukul, shock lah begitu. Ketika beliau tahu betul bahwa Khunais sudah meninggal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Umar bin Khattab melihat kesedihan Hafsah. Sebagai bapak yang baik ini, bapak teladan. Umar bin Khattab radhiyallahu an mencoba menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman. Namun dua-duanya menolak. Nggak mau kemudian menikahi Hafsah. Itu bikin Umar kesel gitu, dan bikin Umar agak emosi sebetulnya. Akhirnya curhat ke Nabi biar lebih cooling down begitu. Maka Nabi SAW menjawab, kata Nabi, Hafsah itu akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar, daripada Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Itu kalimatnya begitu. Bahwa Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman, dan sedangkan Utsman akan menikah dengan perempuan terbaik daripada Hafsah. Teman-teman yang Allah muliakan, kalimat ini akhirnya difahami oleh Umar bin Khattab bahwa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, yang laki-laki itu akan menikahi Hafsah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Utsman bin Affan akan menikahi wanita yang lebih baik daripada Hafsah, maka wanita itu adalah Ummu Kulthum. Karena saat itu putri Nabi yang masih hidup dua, Ummu Kulthum dan Fatimah. Fatimah sudah punya suami, tentu yang paling mungkin akan dinikahkan dengan Utsman bin Affan adalah Ummu Kulthum. Dan itu difahami betul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar bin Khattab bahagia saja, happy saja. Bersyukurlah ketika putrinya tidak dinikahi oleh Abu Bakar dan juga tidak dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Nabi lah yang menikahi putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada akhirnya. Sampai ketika selesai pernikahan antara Nabi dengan Hafsah, Abu Bakar ngobrol sama Umar. Kata Abu Bakar, sebetulnya saya itu bukan pengen nolak antum atau pengen nolak Hafsah. Nggak ada saya niatan nolak Hafsah. Cuman dalam beberapa kesempatan, saya sering dengar kalau Nabi nyebut-nyebut nama Hafsah. Ini kan isyarat bahwa Nabi akan menikahi Hafsah. Dan saya nggak bisa cerita lah rahasia ini kepada antum, wahai Umar. Kalau saya cerita, nanti gimana? Nanti ini mengganggu rencana Nabi. Jadi biarkanlah Nabi dengan rencananya. Ya. Sampai akhirnya kamu datang ke rumah, menawarkan Hafsah, dan saya tahu bahwa Nabi akan menikahi Hafsah, maka saya tolak. Karena saya tahu bahwa Nabi akan menikahi Hafsah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai kata Abu Bakar, andai Nabi tidak menikahi Hafsah, saya akan nikahi Hafsah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini tambahan sedikit biar Hafsah selesai ini. Jadi Hafsah radhiyallahu anha ini pernah hampir dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya, Hafsah itu kan punya kamar khusus, kamarnya Aisyah, kamarnya Saudah, kamarnya Hafsah. Jadi masing-masing punya kamar lah isi Nabi tersebut. Dan agak ada sekat-sekat yang cukup lumayan luas lah begitu ruangan-ruangannya. Walaupun tidak seluas
rumah-rumah kita sebetulnya. Tetap saja kalau nggak 5 meter panjangnya ya 3 meter, lebarnya ya nggak jauh dari situlah kurang lebih ruangannya Nabi dengan para istri. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Hafsah lagi pergi ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kemudian membawa Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba sahaya, hadiah dari Raja Mesir. Dan hukum saat itu hamba sahaya bisa, mohon maaf, diperlakukan sebagaimana seorang istri. Jadi boleh diperlakukan sebagaimana seorang istri. Artinya boleh berhubungan suami istri dengan hamba sahaya. Dengan konsekuensi tentunya nanti ketika si hamba sahaya ini punya anak, maka anak itu akan dinisbatkan kepada bapaknya, bapak biologisnya. Nah, bapak biologis si anak inilah yang akan nanti malah memberikan maslahat, memberikan manfaat kepada hamba sahaya tersebut. Karena ketika anak ini lahir dan anak ini hasil dengan tuannya, maka anak ini tidak disebut hamba sahaya, tapi anak ini akan disebut sebagai orang yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena dia dari dari majikannya. Sehingga disebut wanita atau disebut anak yang merdeka. Nah, adapun si ibunya atau hamba sahaya ini tetap dalam status hamba sahaya. Tapi ketika anak ini sudah dewasa, kemudian dia ingin ibunya terbebas dari status hamba sahaya, sangat mungkin. Atau bahkan masih si majikannya, karena dia sudah punya anak dari hamba sahaya, akhirnya dia berpikir, ya sudahlah saya bebaskan saja. Maka masa anak saya, ibunya hamba sahaya. Kurang lebih begitulah. Jadi nanti disebut dengan umul walad. Umul walad itu proses pembebasan hamba sahaya dengan cara tadi, oleh tuannya digauli sampai lahir punya anak, sampai punya. Jadi itu malah keberkahan bagi para hamba sahaya dengan digauli oleh tuannya. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabiullah Muhammad datang bersama Maria dan dia memenuhi hajatnya di kamarnya Hafsah. Tirainya tertutup. Mungkin kalau sekarang pintunya tertutup. Nah, Hafsah radhiyallahu anha tahu kalau tirai tertutup begini berarti ada orang, dan tentunya ada aktivitas yang tidak layak dilihat oleh orang lain. Sehingga Hafsah marah betul kepada Nabi karena seolah-olah tempatnya dipakai oleh orang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi sudah minta maaf kepada Hafsah binti Umar. Bahkan Nabi meminta supaya ini dirahasiakan, jangan sampai bikin rusuh satu kompleks gitulah. Jangan sampai ketahuan sama yang lain. Cukup saja di sini kita selesaikan. Jadi Nabi minta maaf kepada Hafsah karena sudah menggunakan kamarnya tanpa izin. Tapi ya itulah dia. Sayangnya Hafsah yang menerima maaf Nabi, tetapi Hafsah tidak menjaga pesan Nabi. Pesan kata Nabi tidak boleh orang lain tahu, harus dirahasiakan. Malah Hafsah membocorkan informasi tersebut kepada istri-istri Nabi yang lain. Dibocorin, Masya Allah. Sampai akhirnya ya Aisyah tahu, Saudah tahu, sehingga ini menjadi keadaan yang tidak harmonis lah antara Nabi dengan istri-istri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi memutuskan untuk menceraikan Hafsah. Namun Jibril alaihi salam datang, dan Jibril kemudian menyampaikan pesan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi tidak menceraikan Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah adalah wanita yang rajin puasa, rajin sholat. Jangan diceraikan. Jangan diceraikan. Itu pesan Jibril kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan teman-teman semuanya yang punya hampir dicerai, yang punya status hampir dicerai itu tidak hanya Hafsah. Bahkan istri-istri Nabi yang lain pun hampir diceraikan semuanya oleh Allah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Azza wa Jalla. Itu gara-gara istri-istri Nabi minta tambahan nafkah. Permintaan tambahan nafkah ini membuat Nabi gelisah. Sampai akhirnya 1 bulan penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangi istri-istri. 1 bulan penuh. Diboikotlah oleh Nabi selama 1 bulan penuh. Nabi tidak pernah mendatangi istri-istri. Sampai kata Umar kepada Hafsah, wahai Hafsah, jangan-jangan Nabi sudah menceraikan kamu. Bahkan Umar bin Khattab juga bilang kepada istri Nabi, jangan-jangan kalian sudah diceraikan oleh Nabi. Karena 1 bulan penuh Nabi nggak pernah datang ke istri-istrinya.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, namun ya Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi menceraikan istri-istrinya? Ya jawaban Nabi tidak, saya tidak menceraikannya. Maka Umar minta izin kepada Nabi untuk mengumumkan informasi tersebut di hadapan kaum muslimin supaya tidak ada lagi riak-riak yang tidak nyaman di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Umar menyampaikan informasi tersebut, kaum muslimin bahagia, apalagi istri-istrinya Nabi, mereka pun bahagia dan menyesal. Menyesal karena sudah minta tambahan uang nafkah. Akhirnya mereka kembali kepada kehidupan yang biasa Nabi jalan, kehidupan yang sederhana, jauh dari gemerlap kemewahan, jauh dari berbagai macam yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Singkat cerita, Nabi kembali berumah tangga dengan istri-istrinya. Artinya yang 1 bulan ini dianggap sebagai hukuman, sanksi, atau sebagai peringatan kepada istri Nabi bahwa bagi Nabi itu mudah menikah. Bisa saja Nabi menceraikan yang sekarang dan mengganti dengan yang baru. Sangat mungkin bagi Nabi. Makanya Nabi SAW memberikan sanksi itu biar istri Nabi paham bahwa Nabi punya otoritas itu, ya jangan macam-macam. Kurang lebih begitulah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah itu dulu pernikahan dengan Zainab, Hasan Hussein nanti dibahas kemudian. Atau Bang, ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada. Foto. Baik, jazakallah Ustaz Daniel atas pemaparannya pada malam hari ini. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, dipersilakan bisa di kolom chat ataupun lewat pertanyaan langsung. Mungkin sebelumnya saya awali terkait ini tadi yang pertama mahar ya, masih nggak masuk rukun tapi menjadi yang memang harus diadakan ya gitu sepertinya. Tapi apakah itu memang berasal dari adat sebelum-sebelumnya gitu, dari sebelum masa jahiliyah memang sudah ada seperti itu sehingga diteruskan, tapi memang tidak menjadi syariat yang jadi rukun ya seperti itu. Hikmahnya apa Ustaz ya? Baik. Beberapa ulama sih menyebutkan tetap jadi rukun, beberapa ulama. Tetapi jumhur tidak memasukkan ke dalam rukun nikah. Jumhur ulama tidak memasukkan rukun nikah, tetapi kehadirannya wajib ada, harus ada. Dan itu sudah terjadi jauh sebelum masa kenabian. Nabi Muhammad waktu menikah dengan Khadijah kan di usia 25 tahun, itu belum jadi nabi. Sudah ada mahar. Maharnya itu kan 20 ekor unta. Kemudian era sebelum Nabi Muhammad pun demikian. Sudah ada yang namanya mahar. Makanya Nabi Allah Muhammad sampaikan kepada umatnya bahwa saya itu lahir semenjak zaman Nabi Adam sampai ke saya, nenek moyang saya itu tidak pernah ada yang berzina. Satupun tidak ada yang pernah berzina. Jadi garis nasab Nabi ke atas, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ka'ab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana, itu semuanya tidak ada yang berzina. Semuanya itu dalam status pernikahan. Jadi pastinya pernikahan ada mahar, sebagaimana praktek Nabi ketika menikah dengan Khadijah, saat itu belum jadi Nabi, sudah ada mahar. Maka mundur ke belakang pun semua pernikahan yang ada di kota Mekah, terutama nenek moyang Nabi ke atas, itu semuanya pasti ada mahar. Nah, bicara maharnya apa, bagaimana, seperti apa, ya penjelasan detailnya jarang didapatkan di hari ini. Saya rasa begitu. Allah. Baik, Ustaz. Penjelasannya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Saya bacakan ya. Assalamualaikum dari Ibu Harum. Assalamualaikum Ustadz, apakah masa sekarang ini kalau ada istri yang minta tambahan nafkah, suami tidak mampu, berarti disunahkan istri diceraikan atau seperti apa Ustadz? Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Bu. Jadi pertama gini Bu, kalau konteks Nabi memang tidak boleh minta tambahan nafkah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang tidak mampu kaya. Beliau tuh mampu kaya, sangat mampu kaya, sangat mampu. Cuman Nabi memilih miskin. Kenapa Nabi memilih miskin? Ini yang Nabi ingin bangun kaitannya dengan habit, kaitannya dengan kebiasaan
kaitannya dengan karakter keluarga Nabi. Memang karakter keluarga Nabi harus tampil sebagai orang miskin. Kalau bicara mampu, sangat mampu kaya. Nabi pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, pernah juga saya sampaikan di forum ini, kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika aku mau gunung-gunung yang ada di Mekah dijadiin emas, kemudian itu jadi harta saya, itu bisa, sangat mungkin. Nggak usah nunggu ada yang ngasih hadiah, tidak usah nunggu ada yang perang baru mendapatkan ghanimah, nggak harus nungguin gitu. Nabi bisa saja sekali nunjuk, pengen berubah jadi emas, Allah kehendaki, selesai, bisa. Cuman saya tidak mau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karakter Nabi dan keluarganya tidak boleh bergelimang harta, terutama khusus di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu berbeda ya kalau konteksnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka kan Nabi yang juga kaya raya karena memang mereka seorang raja. Tapi untuk konteks Nabi Muhammad, settingannya adalah Nabi miskin. Nanti yang jadi pertanyaan, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad harus miskin? Jawabannya sederhana, Pak. Karena kalau Nabi Muhammad kaya raya, itu akan sangat susah diikuti sunnah-sunnahnya. Justru karena Nabi Muhammad miskin, maka tidak mungkin ada umatnya yang tidak bisa mengikuti sunnah Nabi. Semiskin apapun umat Nabi Muhammad, pasti bisa mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Lawang Nabinya juga miskin. Nanti dijelaskan lagi teman-teman semuanya, bukankah Nabi itu orang kaya dulunya? Makanya bisa sampai nikah dengan mas kawin 20 ekor unta. Sedangkan istri-istri Nabi yang lain, teman-teman semua, itu paling banter 400 dirham. Tapi Nabi ketika nikah dengan Khadijah sampai mas kawinnya 20 ekor unta. Mahal itu, termasuk mahar yang cukup mahal. 20 ekor unta. Jadi dulu Nabi kaya raya betul. Sebagai pemuda, eksekutif muda, sudah mapan ekonominya, kemudian nikah dengan Khadijah yang juga kaya raya. Maka bergelimang harta saat itu Nabi. Itu betul. Terus kenapa jadi miskin, Ustaz? Apa yang menjadi peristiwa kok jadi miskinnya Nabi? Jawabannya juga sederhana, Bu. Karena pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi jatuh miskin. Nah, setelah Nabi jatuh miskin dengan kondisi pemboikotan tersebut, Nabi bisa saja langsung minta kepada Allah pundi-pundi dunia, pundi-pundi uang. Tetapi Nabi tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena Nabi tidak pantas kaya raya, keluarga Nabi tidak pantas kaya raya. Kenapa? Karena akan susah diikuti oleh umatnya kaitan dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka Nabi memilih miskin. Ini konteks Nabi, sehingga Nabi tidak boleh isi-isinya minta tambahan nafkah. Betul-betul tidak boleh. Sedikasihnya, sedapatnya. Sampai ada bahasa begini dari Allah Azza wa Jalla, kalau memang kalian, kepada istri Nabi ini, kalau memang kalian mau dunia, mau mendapatkan kemewahan, maka akan Allah kasih. Tapi tidak dengan status istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dapatin hartanya, tapi bukan jadi istri Nabi lagi. Tapi kalau kalian memilih jadi istri Nabi, maka terima apa adanya. Nggak usah nambah-nambah, nggak usah minta-minta. Kenapa? Karena apa yang Nabi berikan itu yang terbaik bagi keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau keluarga Nabi. Nah, kalau konteks kita sebagai seorang istri yang suaminya bukan Nabi, suaminya bukan Nabi. Kalau kita boleh kalau misalkan minta tambahan belanja dapur, kalau memang kurang, Pak. Sekarang misalkan harga-harga naik melambung tinggi sampai 2 kali lipat misalkan. Terus kita dikasih jatah uang belanja per bulan cuma 500.000. Sedangkan belanjaan 2 kali lipat naiknya. Terus gimana? Ya boleh minta tambahan. Tapi ada tapinya. Permintaan tambahan nafkah ini harus dilihat bagaimana keadaan si suami. Suaminya mampu, boleh minta. Jadi seorang istri harus tahu betul timingnya kapan untuk meminta kepada suaminya. Kalau dilihat suaminya sedang naik daun jabatannya, gajinya mulai besar, apalagi sampai eselon misalkan, gitu, maka boleh mengajukan tambahan belanja karena memang suaminya mampu. Jadi istrinya pengertian, lihat dulu kondisinya, suaminya mampu atau tidak.
Kalau memang mampu, si istri mengajukan tambahan uang belanja. Suami juga paham, lawang duitnya ada, toh duitnya sudah banyak, maka dengan adanya permintaan tambahan uang belanja, sangat mudah bagi sang suami menyerahkan, mengabulkan permintaan tersebut. Tapi jika si suami tidak mampu menambahkan nafkah, maka si istri harus sabar. Karena cara yang lain tidak ada. Kalau suaminya mampu kan lain persoalan. Ini maksudnya suami tidak mampu. Ngapa-ngapain nggak bisa, nambahin tambahan gaji nggak bisa. Berarti ya harus sabar pihak istrinya. Kalau si istri kemudian tidak sabar dan maksa-maksa terus kepada suaminya untuk minta tambahan resiko dapur, maka sang suami bisa jadi diizinkan menceraikan istrinya. Kalau maksa terus, kalau merongrong terus, padahal si suaminya tidak mampu sampai menimbulkan konflik, berantem, dan lain sebagainya, padahal si suami nggak mampu, betul-betul nggak mampu. Tapi si istri betul-betul maksa. Maka bisa jadi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ini harus berakhir. Kalau, saya ulang, kalau suami tidak mampu, istrinya tetap maksa untuk tambah resiko dapur. Kecuali kalau gini, istrinya tidak mampu, sang istri membantu supaya suaminya segera mampu. Caranya bagaimana? Ya komitmen, ngobrol berdua. Kayaknya Abi lagi jatuh nih. Ya nih, udah Umi bantu. Umi bantu pinjamkan modal. Nanti Umi keliling ke keluarga, mudah-mudahan ada yang bisa ngasih modal. Tapi bisnisnya yang benar, maksimalkan bisnisnya. Kalau sudah cukup, kita bayar hutangnya. Kalau sudah cukup, tolong uang belanja ditambahin juga. Itu sah-sah saja. Jadi dibikinkan solusinya. Treatmentnya dibikin solusi, bukan sekedar maksa tanpa melihat realita. Kalau cuma maksa tapi tidak melihat realitas keadaan sang suami, bisa jadi suami akan memilih bercerai atau menceraikan. Sebagaimana Nabi memilih menceraikan istrinya. Cuma kalau konteks Nabi kan tidak pantas. Bukan masalah ada nggak pantas istri Nabi, keluarga Nabi, kemudian bergelimang dengan harta. Kurang lebih begitu pertimbangannya. Dan ini tidak mau jadi habit yang buruk bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau konteks kita, lihat suaminya mampu, silakan tambah uang belanja. Kalau suaminya tidak mampu, jangan dipaksa. Maksa tanpa melihat realita bisa binasa. Yang ketiga, ada kasus begini, ini tambahan. Suaminya mampu sebetulnya, cuman modalnya memang pelit. Jadi bakat pelit ini. Diminta nggak mau ngasih juga, padahal mampu. Padahal mampu. Ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Hindun itu suaminya Abu Sufyan. Ibunya dari Romlah binti Abi Sufyan. Yang notabene istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Hindun ini nanya ke Nabi, Rasul, suami saya itu pelit, dalam kurung Abu Sufyan. Suami saya itu pelit. Kalau belanja, irit banget. Susah kita belanja akhirnya. Nah, ini pertanyaannya, boleh tidak, kata Hindun kepada Nabi. Ini sesi minta fatwa nih kayaknya dengan Nabi. Boleh tidak saya sebagai istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami? Boleh tidak? Untuk resiko dapur, ya. Bukan buat belanja, apalagi arisan sosialita. Bukan, ini lebih kepada resiko dapur. Kata Nabi SAW, boleh mengambil seperlunya saja. Kalau memang diketahui suaminya pelit, buat untuk resiko dapur saja sudah sedemikian pelit, maka kata Nabi, boleh ngambil seperlunya saja. Tapi seperlunya saja. Itu jangan sampai di dompet ada gopay 500.000, ya ambil semuanya, ya tekor lah suami. Ini bisa ribut panjang lebar nih kalau begini. Jadi ada kebolehan. Kalau saya ulang, kalau suaminya pelit tapi mampu, kemudian boleh diambil seperlunya saja. Itu pun seperlunya saja. Tapi kalau menurut saya, itu kan hadisnya demikian. Kalau menurut saya, secara praktik tetap komunikasi saja lah. Kalau bisa minta, ngapain nyopet? Nyopet dikit ya. Mendingan minta saja lah. Walaupun literatur itu ada. Tapi kalau saya pribadi sarankan, minta saja, komunikasikan dengan baik-baik, Bang. Dengan pelit apa, Bang? Pelit kuburan sempit. Gitu. Bagi ngapa nih? Buat risiko dapur, Bang. Buat bukan jajan, gitu. Misalkan begitu. Saya rasa begitu. Allah. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Mas Heri, salah.
Silakan Pak Seri. Assalamualaikum Ustaz Dania. Waalaikumsalam. Mas Seri, silakan. Ustaz, mau nanya terkait dengan kultur perbudakan di zaman itu ya. Ya. Ini saya agak penasaran. Ketika seorang katakanlah suami istri gitu ya, kemudian karena perang kemudian jadi budak, itu kan bisa ya dalam case. Bisa. Nah itu apakah si suami yang budak dan istri yang budak itu tetap jadi suami istri atau otomatis dia langsung pisah gitu? Kalau misalnya dia tetap jadi suami istri atau budak sama budak yang belum bersuami istri terus menikah jadi suami istri jadi sama-sama budak, apakah yang kasus seperti itu boleh digauli sama tuannya juga dalam kultur yang ketika itu gitu? Terus kalau bisa digauli dengan sama Tuhannya, nanti kalau punya anak kan nasabnya jadi rumit tuh Ustaz. Ya betul. Nah, mungkin ada pencerahan dari Ustaz Daniel. Baik, pertama gini Pak Heri, jadi status perbudakan ini betul-betul menjadi otoritas si tuan. Jadi otoritas si tuan. Jadi ini tergantung tuannya sebetulnya. Misalkan ada suami istri kemudian ketangkap sebagai tawanan perang gitu ya. Maka statusnya kan dua-duanya jadi budak. Kemudian oleh si tuan atau yang dapat jatah lah ghanimahnya berupa suami istri ini misalkan gitu. Dia masih mengizinkan suami istri ini tetap sebagai status suami istri. Maka akan dibiarkan. Contoh kasus misalkan ketika bapaknya Ammar bin Yasir dengan Sumayyah. Kan Ammar bin Yasir, Yasir itu istrinya Sumayyah, suaminya Sumayyah. Sumayyah istrinya Yasir. Mereka berdua sebagai suami istri, punya anak Ammar. Dan mereka berdua atau bertiga dengan Ammar itu kan hamba sahaya seorang Arab namanya Hudzaifah bin Mughirah. Abu Hudzaifah bin Mughirah. Jadi walaupun mereka suami istri, mereka tetap diperlakukan sebagaimana suami istri, sekalipun mereka juga budak begitu. Itu ada pola seperti itu. Ini tergantung tuannya. Ada juga tuannya yang meminta supaya istrinya diceraikan dari suaminya. Karena toh dua-duanya sudah jadi budak, terserah tuannya dong. Kamu ceraiin bini kamu, istri kamu. Tuannya ngomong ya nggak bisa buat apa-apa. Karena si hamba sahaya tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan tuannya. Posisinya betul-betul the second class gitu. Kalau kata tuannya ceraiin, ceraiin. Kata tuannya kamu pergi, pergi. Kata tuannya kamu saya jual, saya jual. Nggak ada bisa menolak dijual oleh tuannya. Misalkan dijual dengan sekian dirham. Makanya kayak kasus Bilal bin Rabah. Itu ketika sedang dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf, kan dicambuk, dipukulin, kan Abu Bakar lewat. Terus Abu Bakar nyamperin, kata Abu Bakar, ngapain hamba saya dibunuh? Nggak ada gunanya kalau dibunuh. Udah jual aja ke anak. Jual aja ke saya. Kata Umayyah, nggak mau ah. Berapapun saya beli, kata Abu Bakar. Hanya kan disebutlah angka yang fantastis kan. Kata Umayyah bin Khalaf, kalau Abu Bakar nawar, itu pasti saya kurangin sebetulnya, kata Umayyah bin Khalaf. Cuman karena Abu Bakar ingin betul-betul menyelamatkan Bilal, ya dibeli. Itu otoritas tuan begitu. Bisa menjual budak, bisa membunuh budak. Kalau toh membunuh budak pun tidak akan dipidanakan. Nggak ada yang mempidanakan tuan bunuh budaknya. Makanya kayak Abu Hudzafah bin Mughirah itu tidak dikenai pasal apa-apa ketika membunuh Yasir dan juga Sumayyah. Nggak ada pasal yang kena ke kemajikannya. Gitu. Nah kemudian kalau dijual, selesai dijual. Jadi semua yang berkaitan dengan hamba sahaya tergantung kepemilikan tuannya, tergantung kebijakan tuannya. Jadi semuanya sangat tergantung dengan si tuan. Kalau kata tuannya tetap status menikah, tetap status menikah. Kalau diminta cerai, cerai. Si hamba saya tidak punya pilihan yang lain. Nah, ketika datang Islam, kan Islam itu ingin merubah semuanya. Merubah yang namanya perbudakan. Tapi kan tahapannya harus bertahap, harus berproses. Makanya cara Nabi SAW itu betul-betul efektif. Kenapa? Karena Nabi ingin membebaskan perbudakan di atas dunia, apapun namanya, nggak boleh ada yang namanya perbudakan. Tapi cara Nabi tetap smooth nih, Masya Allah, tetap tertib dan halus. Pertama, Nabi SAW tidak langsung mengecam perbudakan. Nabi langsung konkret. Nah, tindakan konkretnya itu tiap ada kesalahan di dalam agama Islam, kifarat namanya, kesalahan dalam agama Islam, maka harus ada kifarat, harus ada bentuk taubatnya.
Nah, salah satu di antara kifarat-kifarat tersebut adalah membebaskan hamba sahaya. Misalkan, kalau orang puasa Ramadan, kemudian siang-siang jima dengan istrinya, kan itu pilihannya 3. Bebaskan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan 60 orang miskin. Jadi setiap ada kesalahan, kifaratnya diantaranya bebaskan hamba sahaya. Kemudian orang membunuh, salah membunuh, maka perintahnya bebaskan hamba sahaya. Jadi bunuh tidak niat bunuh orang, tetapi akhirnya jadi bunuh orang, kan nggak sengaja. Maka perintah Al-Quran bebaskan hamba sahaya. Banyak dalam Al-Quran fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah artinya setiap ada kesalahan bebaskan hamba sahaya. Itu cara Nabi untuk menghilangkan perbudakan. Nabi itu nggak suka dengan perbudakan sebetulnya, tapi ya karena itu fenomena di masyarakat, itu kenyataan di masyarakat, realitas yang ada di masyarakat, Nabi harus menyelesaikannya tanpa membuat rusuh konteks dunia Arab saat itu. Nanti Pak Seri bisa bandingkan dengan perbudakan di Amerika, di Mississippi, itu konteksnya luar biasa jauh itu. Jadi kalau di Amerika, perbudakan itu langsung dibuat legal formalnya, perbudakan dihapuskan. Tapi ternyata itu menuai protes yang luar biasa. Karena dengan perbudakan dihapuskan, ternyata yang protes tidak hanya tuan-tuannya, tapi juga para budak. Karena para budak kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan perlindungan. Gitu. Akhirnya yang demo itu dengan dihilangkannya perbudakan di Amerika, itu ternyata menuai protes dari orang-orang budaknya, dari tuan-tuannya. Itu kan jadinya ribet. Kenapa? Karena tidak bertahap, tidak menyelesaikan mekanisme ekonominya, mekanisme sosialnya di masyarakat yang ada saat itu. Nah, Nabi nggak begitu, nggak langsung legal formil. Bebaskan hamba sahaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus. Sampai misalkan Nabi menikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Saat itu Sofiyah jadi hamba sahaya karena kalah perang kan. Kemudian dimiliki oleh seorang sahabat, saya lupa nama sahabatnya. Kemudian sahabat ini menyerahkan kepada Nabi atas masukan beberapa sahabat yang lain. Jadi Sofia diserahkanlah kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini Sofia lebih cocok jadi hamba sahaya antum, bukan hamba sahaya saya. Karena antum lebih terhormat, lebih mulia pastinya dibanding yang lain. Dan Sofia juga wanita yang terhormat. Nabi nanya ke Sofia, Sofia mau jadi hamba sahaya atau mau saya merdekakan, terus saya nikahi, mau pilih yang mana? Kemudian kata Sofia, ya mendingan nikahlah dengan Nabi, itu jelas. Tapi harus bersyahadat, kata Nabi. Akhirnya Sofia memilih bersyahadat, dimerdekakan, dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sofia istri Nabi. Nah, orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang punya hamba sahaya dari kalangan Yahudi, yang notabene saudaranya Sofia, itu mereka jadinya malu kalau punya hamba sahaya, yang hamba sahayanya ini adalah saudaranya istri Nabi. Akhirnya mereka semua membebaskan wanita-wanita yang mereka punya atau hamba sahaya yang mereka punya dari kalangan Yahudi, dibebaskan semuanya. Kenapa? Gak enak, masa kita punya hamba sahayanya saudaranya istri Nabi. Kita sama saja menghinakan Nabi ini kalau begini. Akhirnya semuanya dibebaskan. Nah, itu cara Nabi kemudian menghilangkan perbudakan di atas dunia. Jadi berproses, bertahap, tapi efektif, itu satu. Yang kedua, pola sikap Nabi kepada hamba sahaya tidak seperti pola orang-orang Quraisy. Kalau orang-orang Quraisy itu suka tidak suka si hamba sahaya, kalau si majikannya pengen, mau dalam tanda petik, nggak bisa nolak. Tidak bisa nolak, lebih kepada maksa nantinya. Kalau Nabi tidak, Nabi mengajarkan kalau ingin mengajak aktivitas kepada si hamba sahaya, tanya kesediaannya. Karena hamba sahaya dalam kacamata Nabi tetap manusia, kan begitu. Kalau memang mau, bisa terjadi aktivitas suami istri. Kalau tidak mau, tidak akan diperlakukan paksa. Tidak akan dipaksa. Itu cara mensikapi hamba sahaya versi Islam di zaman Nabi. Tapi kalau hamba sahaya orang-orang Quraisy, ya kalau majikannya pengen, ya selesai. Walaupun rata-rata hamba sahaya selalu ingin, mohon maaf ya dalam tanda petik, digauli oleh majikannya, terutama mereka yang tidak punya suami sesama hamba sahaya. Statusnya mereka tidak punya suami hamba sahaya, maka rata-rata pengen digauli oleh majikannya. Kenapa? Karena mereka punya peluang untuk merdeka. Ada peluang untuk merdeka. Kalau
bisa memberikan anak bagi tuannya. Jadi ini praktek hamba sahaya di zaman dahulu cukup kompleks memang. Jadi yang pertama, orang-orang jahiliyah dengan kekuatannya sebagai kelas nomor 1 lah di kota Mekah, mereka memperlakukan hamba sahaya suka-suka hati mereka. Kalau mereka mau, mereka mengizinkan hamba sahaya menikah, menikahlah hamba sahaya. Tapi kalau mereka tidak suka dengan hamba sahaya menikah, mereka tidak akan mengizinkan hamba sahaya menikah. Mereka juga bisa memaksa kapan saja si hamba sahaya untuk diperlakukan seperti apa saja. Mau dibuang, mau dibunuh, mau diperlakukan sebagaimana seorang istri, atau segala macam bebas. Betul-betul bebas tanpa batas. Itu hamba sahaya yang ada di Arab Jahiliyah. Tampilnya Nabi Muhammad sama sekali tidak suka dengan perbudakan. Tapi kalau ingin dirubah, tentu kan harus punya strateginya. Ini bagaimana strateginya? Kalau langsung legal formnya tentu nggak akan kena, nggak akan selesai kalau legal formnya. Lawang nabinya saja masih belum maksimal kan kekuatan ininya, kekuatannya. Maka dibuatlah pola tadi. Ada penyimpangan, bebaskan hamba sahaya. Ada kesalahan, bebaskan hamba sahaya. Sampai akhirnya Nabi punya sikap sendiri terhadap hamba sahaya. Kalau mau ngajak hamba sahaya, ajak saja, tetapi pastikan sesuai dengan keridhaan hamba sahaya. Jangan dipaksa. Karena paksaan tetap tidak boleh. Kalau maksa sama saja kita memperlakukan seseorang kayak hamba sahaya. Gitu. Ini cara Nabi. Jadi Nabi sangat tidak setuju dengan apapun tindakan orang-orang Quraisy terhadap hamba sahaya. Dan inilah yang menjadi nilai kesempurnaan Islam, bahwa dalam agama Islam semua manusia sama. Yang beda cuma takwanya saja. Saya rasa itu, Mas Ari. Nanti lebih detailnya item to item insya Allah lah, pas bahas hamba sahaya. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Jawabannya semoga mungkin sih pertanyaan terakhir, dan ingat waktu juga sudah setengah 10 lewat. Kita alhamdulillah pada malam ini ilmu yang kita dapatkan dari perjalanan Rasulullah di tahun kedua dan tahun ketiga Hijriah, insya Allah semoga dari pemaparan pada malam ini bisa kita ambil ibrahnya dan bisa menjadi ilmu buat kita sendiri, kita praktekkan dalam kehidupan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas di dalam hari ini. Saya sebagai moderator insyaallah akan menutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.